Halo penyala di seluruh Indonesia, selamat datang di Nyala News, di mana kita akan merangkum peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sepekan di Indonesia maupun mancanegara. Pada episode kali ini, kita akan fokus membahas isu pendidikan terbaru. Apa saja yang terjadi dalam sepekan ini? Simak video ini secara lengkap. Guru PPPK bisa mengajar di sekolah swasta mulai 2025. Mendikdasmen mengumumkan kebijakan baru yang memberikan peluang bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk mengajar di sekolah swasta mulai tahun 2025. Kebijakan ini disambut sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah kekurangan guru di berbagai daerah, termasuk di sekolah-sekolah swasta yang selama ini sering kesulitan mendapatkan guru berkualitas. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas surat resmi yang diajukan Mendikdasmen kepada Presiden pada November 2024. Dalam surat tersebut, Mendikdasmen mengusulkan fleksibilitas bagi guru PPPK untuk kembali mengajar di sekolah asal mereka, termasuk di sekolah swasta, tanpa melanggar aturan yang ada. Langkah ini didasari kenyataan bahwa banyak guru PPPK sebelumnya mengabdi di sekolah swasta sebelum akhirnya lolos seleksi PPPK. Sayangnya, setelah diangkat menjadi PPPK, mereka tidak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah non-pemerintah yang menyebabkan kekosongan guru di sejumlah sekolah swasta. Mendikdasmen menekankan pentingnya keputusan ini untuk memastikan pemerataan tenaga pengajar. Kita tidak hanya fokus pada sekolah negeri, tetapi juga perlu mendukung sekolah swasta yang menjadi bagian integral dari ekosistem pendidikan nasional, ujar Mendikdasmen Abdul Mukti. Guru ASN tidak hanya bertugas di sekolah-sekolah negeri, tapi juga bisa bertugas di sekolah swasta. Ini merupakan respon kami terhadap aspirasi para guru dan aspirasi masyarakat. Dengan kebijakan ini, mulai tahun 2025, guru PPPK diizinkan untuk mengajar di sekolah swasta melalui mekanisme tertentu. Guru PPPK tetap terikat kontrak dengan pemerintah, tetapi dapat mengajar di sekolah swasta yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang mengalami kekurangan guru. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, serta memanfaatkan tenaga guru secara optimal. Meski kebijakan ini mendapat sambutan positif, tantangannya tetap ada. Salah satu isu utama adalah penyesuaian mekanisme administrasi dan kontrak kerja antara pemerintah, guru PPPK, dan pihak sekolah swasta. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi komitmen guru terhadap sekolah-sekolah negeri tempat mereka bertugas. Di sisi lain, kebijakan ini membawa harapan besar untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan fleksibilitas yang diberikan, guru PPPK dapat memberikan kontribusi lebih luas, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta yang berperan penting dalam pendidikan masyarakat. Melalui kebijakan ini, diharapkan kualitas dan distribusi tenaga kerja pengajar di Indonesia dapat meningkat, membawa dampak positif pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan dan penguatan sektor pendidikan, baik negeri maupun swasta. Kementerian Agama anggarkan 879 miliar rupiah untuk insentif guru non-PNS. Kementerian Agama telah menganggarkan dana sebesar 897 miliar rupiah untuk insentif guru non-PNS di tahun 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan ini saat rapat kerja Dewan Perwakilan Daerah RI pada Senin 2 Desember 2024 lalu. Ini adalah bentuk upaya Kemenak untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan. Selain tunjangan insentif guru non-PNS, Kemenak juga menganggarkan dana untuk PIP atau Program Indonesia Pintar dan KIP Kartu Indonesia Pintar. Kemenak pada 2025 telah mengalokasikan 1,9 triliun rupiah untuk program Indonesia Pintar, 1,4 triliun rupiah untuk Kartu Indonesia Pintar, serta 7 triliun rupiah untuk tunjangan profesi bagi guru dan dosen non-PNS. Selain itu, Kemenak tahun depan juga mengalokasikan 11 triliun rupiah dana BOS, 100 miliar rupiah untuk BOS pesantren,
800 miliar untuk BOS RA atau Raudatul Atfal atau sederajat, hampir 591 miliar BOPPTN atau Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, dan 160 miliar untuk BOPPTN Badan Hukum. Kemenak terus berupaya mengusahakan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan. Mereka terus berupaya mencetak prestasi di bidang pendidikan keagamaan meski dengan keterbatasan anggaran. Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, insan cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai saat ini, ujar Menak Nasaruddin. Kemenak masih dalam persiapan, termasuk koordinasi dengan Kementerian Uang dalam pembiayaan tunjangan. Berita terakhir di Nyala News pekan ini adalah Mendikdasmen meluncurkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mendikdasmen memperkenalkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam upaya mempersiapkan generasi yang unggul, inovatif, dan berkarakter kuat. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga memiliki karakter kuat yang menjadi pondasi kesuksesan bangsa di masa mendatang. Mendikdasmen Abdul Mukti menekankan pentingnya pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, belajar, bermasyarakat, dan istirahat cukup dalam kehidupan sehari-hari anak bangsa kita. Ia mencontohkan apabila anak terbiasa taat beribadah, maka akan memperkuat iman dan moralnya, membantu mereka membuat keputusan yang bijak serta menjauhkan mereka dari godaan negatif. Contoh lainnya, jika anak membiasakan gemar belajar, ini akan membantu mengisi waktu dengan kegiatan positif serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dapat menghindarkan pengaruh buruk di dunia maya. Program ini dirancang untuk diterapkan bagi anak-anak PAUD hingga SMA. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dilakukan melalui pendekatan berbasis kelas, budaya sekolah, dan kegiatan bermasyarakat. Guru dan orang tua berperan sebagai teladan sekaligus fasilitator, guna memastikan seluruh nilai dapat tertanam baik kepada anak-anak. Dengan demikian, kebiasaan yang terbentuk tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka sendiri, tapi juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Program ini akan mulai disosialisasikan dan diimplementasikan pada semester genap 2025 mendatang. Demikian rangkuman berita sepekan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan Nyala News dan sampai jumpa pada pekan depan dengan berita-berita terbaru lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.